Bismillah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyatuhat talibat rahimani wa rahimakunallah jami'an. Kaifa halukun? Alhamdulillah ya banat. نستمر اليوم درسنا العقيدة وقد وصلنا في تقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات والقبور وتعظيمها. Ya, bilams semalam sudah kita jelaskan sedikit ya tentang ini ya. Hal-hal perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang menghapuskan tauhid ya, yang menghapuskan tauhid seseorang atau mengurangi tauhid seseorang ya. Di antaranya yang ketiga ya. Naam. Taqdimul qarabin wan nuzur wal hadaya lil muzarat wal qubur wa ta'dhimuha. Nah, ini semalam sudah kita bahas bahwasannya Nabi SAW telah menutup segala pintu menutup segala pintu yang akan mengantarkan kita umatnya kepada kesyirikan. Jadi semua pintu yang menuju kesyirikan itu telah ditutup oleh Nabi SAW dan juga sudah diwanti-wanti ya, sudah diperingati oleh Nabi kita SAW, sangat diwanti-wanti ya. Wa min dzalika ya, di antaranya adalah masalah al-kubur ya, masalah tentang kubur ya. Faqad wada'a ad-dawabit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat beberapa dawabit, ketentuan-ketentuan ya, al-waqiyah yang dapat menghalangi seseorang untuk beribadah atau untuk beribadah kepada kubur ya, karena ibadah ya, sejatinya ibadah adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala ya kan. Wal ghulu fi ashabiha, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita dan memperingati kita serta meletakkan beberapa poin-poin penting agar kita tidak terjerumus ya dalam ghulu fi ashabil qubur. Ghulu artinya berlebih-lebihan dalam mencintai orang-orang yang telah meninggal, khususnya orang-orang yang soleh ya. Wal ghulu fi salihin ya, yang sudah meninggal. Wa min dzalika, kemarin sudah kita bahas poin pertama dan kedua ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati kita ya kan, agar kita tidak termasuk orang yang beribadah atau mengibadahi kuburan, juga tidak termasuk orang yang ghulu, berlebih-lebihan dalam mengagungkan wali-wali atau orang-orang soleh yang telah meninggal. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati kita umatnya agar tidak ghulu, berlebih-lebihan ya, fil auliya'i was salihin, berlebih-lebihan mengagung-agungkan orang-orang wali-wali dan orang-orang yang soleh yang sudah meninggal. Ya, dalilnya ada iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Ya, ini semalam sudah kita bahas ya. Yang kedua juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membangun kuburan. Artinya bagaimana meninggikan kuburan ya, la yajuz. Dalilnya mana? Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada' timthalan illa tamastahu wala qabran musyrafan illa sawaitahu. Naam, dan yang ketiga silahkan kalau kalian yang sudah mengambil buku, buka buku kalian halaman 39.
Naam. Ya. Nabi wa hadzara sallallahu alaihi wasallam minas salati 'indal qubur. Taib. Poin yang pertama tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati kita agar tidak berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh, wali-wali Allah yang sudah meninggal. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita, memperingati kita agar tidak meninggikan dan membangun kuburan. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang dan memperingati kita agar tidak sholat di dekat kuburan, ya, tidak sholat di dekat kuburan lah, ya, juz. Ini kemarin sudah kita bahas. طيب وقد خالف أكثر الناس هذه النواهي وارتكبوا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فوقعوا بسبب ذلك في الشرك الأكبر. طيب, banyak dari manusia, orang-orang, ya, yang khalafa, menyelisihi larangan-larangan yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangan yang 3 tadi. Yang pertama apa? Tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengagungkan, menghormati, mengagung-agungkan orang yang soleh yang sudah mati. Ya. Yang kedua, tidak boleh membangun, ya, atau meninggikan kuburan. Ya. Yang ketiga, tidak boleh sholat di dekat kuburan. Nah, banyak di antara manusia, banyak di antara kita yang menyelisihi 3 larangan ini. Wartakabu ma hazzara minhu. Bahkan banyak juga yang melakukan 3 hal yang telah wanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya tidak melaksanakannya. Namun pada kenyataannya banyak yang melakukan 3 hal yang sudah kita sebutkan tadi. Fawaqa'u bisababi dzalika, maka mereka termasuk, ya, waqa'u bisababi dzalika, termasuk telah melakukan syirik besar, ya, fi syirkil akbar. Fabanu 'alal qubur masajid wa adrihah wa maqamat. Ya, sekarang kita banyak menyaksikan, ya kan, kuburan-kuburan ditinggikan, bahkan ada yang dibangun patung di atas kuburan, ya kan. Nah, waja'aluha muzarat tumaris 'indaha kulla anwa'i syirkil akbar. Nah, kemudian kuburan yang telah dibangun tadi diperbaiki, dicantik-cantikkan, ya, kemudian dibangun besar-besar, kemudian datanglah orang-orang yang ziarah ke makam tersebut yang mereka agungkan, yang mereka anggap keramat. Nah, kemudian apa? Banyak karena seperti itu, karena terjadi seperti itu, karena dibuat seperti itu, terjadilah apa? Banyak praktek syirik besar terjadi di situ. Contohnya apa? Orang datang nih ziarah ke kuburan yang dianggap keramat tadi, menyembelih di kuburan. Bawa ayam, bawa apalah segala macam, disembelih di kuburan. Ma'anna adzabhu, ya banat, adzabhu, menyembelih itu termasuk ibadah, ya, dan ibadah adalah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya penyembelihan dan ibadah-ibadah yang lainnya yang memang itu hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, tapi karena ada tadi orang yang meninggikan kuburan, kemudian dianggaplah kuburan tersebut keramat, wali fulan bisa begini begitu, datanglah muzarat, ya, datanglah pada para penziarah kubur, meminta ini dan itu, menyembelih di kuburan, berdoa, ya kan, berdoa, meminta doa kepada ahli kubur yang sudah mati, ya kan, wal istighatsah, meminta pertolongan kepada mereka, bernazar kepada mereka. Mahadha fahada min anwa'i syirkil akbar. Ini termasuk apa? Syirik besar. Alaysa kadzalik, ya sarfu al-ibadah li ghairillah, ya memalingkan ibadah yang hanya hak paten milik Allah kepada selain Allah, ini termasuk kesyirikan yang besar. Berkata Al-Allamah Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, berkata, "Wa man jama'a baina sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qubur wa ma umira bihi wa ma naha an wa ma amara bihi wa ma naha an wa ma kana alaihi ashabuh wa bainama alaihi aktsarun nasil yaum ra'a ahaduhuma mudaddan lil akhar munaqidan lahu bihaitsu la yajtami'ani abadan." Nah, jadi kalau seandainya, ya, berkata Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, barang siapa, ya, jama'a baina sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qubur, barang siapa yang melakukan, ya, sunnah-sunnah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah tunjukkan, telah ajari kepada kita tentang, ya, haulal kubur, ya, apa-apa saja yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dan apa-apa saja yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang, ya. Kemudian kita lihat sama orang yang tidak melaksanakan, yang tidak melakukan yang diperintahkan dan tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haulal kubur, pasti, ya, kita bakal lihat, ya, bakal lihat perbedaan yang sangat kental, beda sekali pasti, ya. Kenapa? Karena memang tidak akan bersatu, ya. Yang satu dilarang Rasulullah, kemudian dia tidak mengerjakan, yang satu mengerjakan apa yang dilarang, pasti berbeda. Alaysa kadzalik? Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati ilal qubur. Nah, contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk sholat, ya, untuk sholat di dekat kuburan, ya, di perkuburan, dilarang kita sholat di perkuburan. Nah, datang beberapa orang sholat di kuburan. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya kan, melarang kita menjadikan kuburan itu sebagai masjid, tempat sujud, tempat sholat. Nah, orang-orang yang tidak melakukan atau tidak melaksanakan dan tidak menjauhi larangan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buat, malah mereka apa? Membangun kuburan, ya, meninggikan kuburan. Naam, fahadhihi mudaddah, ya, pastilah tidak saling berseberangan, ya, jauh. Baik. Nah, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku setelah kematianku wathanan, sebagai berhala yang disembah. Fahada doa, ya, ini doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa seperti itu? Karena memang dahulunya orang-orang Nasrani ya dan orang-orang sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjadikan kuburan-kuburan para aulia dan salihin dan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga ya qabruhu, menjaga kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi barakati duaihi, karena barokah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ya kalau kita lihat banyak orang yang di Masjid Nabawi misalnya banyak yang melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan sunnah ya, akan tetapi memang tidak ada yang bisa sampai kepada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kenapa? Karena kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi baitihi wa laysa fil masjid. Naam, wa huwa mahtutun bil judran. Faqala al-allama Ibnul Qayyim rahimahullah fi nawniyatihi madza fastajaba rabbu al-alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathatil judran. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, semesta alam, Rabb semesta alam, menjawab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi? La taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku setelah kematianku berhala yang disembah. Baik. Naam. نخطو إلى الفصل الرابع. انتهينا ونخطو إلى الفصل الرابع في بيان حكم تعظيم التماثيل والنصب التذكارية نعم، إن شاء الله يا بنات نواصل إن شاء الله بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله الفصل الرابع والخامس إن شاء الله تعالى. شكرا وجزاكم الله على حسن اهتمامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.